temanku datang dari Jambi, teman sahabat baik yang kita main lah bareng waktu juga di jalanan segala macam. Dia datang, dia bilang, Bu, aku pengen ketemu dong, kita udah lama banget gak ketemu. Sangkin sudah berubahnya gara-gara Jakarta dan arsitektur, aku sampai tega bilang, aduh sorry bro, gua ada meeting. Sampai rumah aku baru berpikir, kok aku bisa ngomong kayak gitu sama dia ya? Akhirnya ketemu nggak? Enggak. Akhirnya enggak. Itu ada penyesalan. Wah, sedih banget lah sampai sekarang. Ya, aku beberapa kali balik ke Jambi juga akhirnya aku temuin, sorry banget gitu ya. Tapi itu momen yang luar biasa banget sih. Ternyata manusia tuh bisa berubah dengan lingkungan gitu. Setelah bapak meninggal ada satu koper besi. Buku semua? Isinya buku. Cuman 2 buku. Bumi Manusia sama Friedrich Engels. Iya. Koper itu mas? Di koper, dikunci. Dan aku tahu bahwa merinding tahu cerita. Nih, waduh. Tahu setelah bapak meninggal. Jadi tak buka kopernya selain ijazah-ijazah. Iya. Sama 2 buku itu. Buku biru. Thank you, Mbak. Pakai Benz Flores Blend. Thank you ya. Iya. Top ini kita. Lu nggak ngopi, Bu? Udah pagi udah aman. Top. Jadi waktu itu tanpa sengaja ketemu koper itu, terus buka ternyata ada 2 buku ini. Buku Bumi Manusianya gue ambil. Yang satu lagi ini agak berbahaya nih. Ternyata setelah gue buka bukunya ada tanda tangan Pram. Edisi kedua itu bukunya. Oh, mereka sempat ketemu mungkin ya? Ketemu. Dan itu kayak memori, aku pernah cerita kali ya waktu ke... Aku ngeliat di podcast masih itu kan? Bukan podcast apa, di Instagram. Di Instagram, ya. Terus tanpa sengaja nemu buku itu, terus ingatan masa kecil tuh kayak kepanggil. Aku tuh pernah kayaknya ke rumahnya Pram, yang di hutan kayu. Oh, diajak Bapak naik motor, naik Vespa dulu. Usia kecil kan tahun 87 atau 88 lah, gue waktu itu masih SD. SD kan ya taunya main aja lah, diajak orang tua ikut senang gitu. Nah, masuk rumah yang modelnya kayak gini nih. Jadi rumah banyak buku, lalu kayak lorong-lorong, bisa lompat-lompat. Nah, bapakku ngobrol sama seseorang yang gue nggak tahu siapa, gue asik main di sekitar itu. Nah, terus jangan-jangan itu rumahnya Pram dulu. Cuman kan nggak sempat mengkonfirmasi keduanya. Konfirmasi bapak udah meninggal, konfirmasi Pram juga nggak bisa. itu perjalanan yang ajaib yang membuatku kok kecintaanku pada buku, pada literasi, terus minatku kemudian jadi penulis, wartawan kayaknya emang dipupuk dari hal-hal yang nggak tahu, aku ngelihat nggak direncanakan, tapi itu kan kayak ketemu titik-titiknya aja. Jadi membuat kita ngerasa lebih terarah. Itu kan kayak apa ya? Nah kemarin tuh gue baru ngajar di kampus cerita tentang law of attraction gitu. Apa yang kita minati itu kan membuat kita punya energi menyerap yang kita minati dan sebagainya. Itulah Bung. Nah ini ruang yang menurut gue sangat ideal buatku. Aku tuh bisa betah di sini berjam-jam bahkan berhari-hari. Kalau gue dikurung di tempat ini pun gue ngerasa menjadikan ini ruang merdeka. Itu yang aku tangkap dulu di Kineruku, rumah buku. Kineruku. Wah, setiap hari aku kesana mas. Di Bandung ya? Di Bandung. Tiba-tiba sore dan melakukan hal itu lagi waktu ketika ke Bintaro yang dimana iklim kreatif tinggi banget gitu. Teman-teman kreatif pada di sini. Ya. Tapi kok nggak ada ya ruang yang orang pengen keluar aja dulu dari kantornya sebentar. Nikmati kopi atau ya cuma baca buku secara gratis gitu.
Jadi triggernya pengalaman perasaan itu yang pengen dituangkan. Hadirkan Jadi, lagi. antara gelombang perasaan ke gelombang perasaan yang pengen disampaikan. Makanya kalau dibilang ideal nggak secara arsitektur, jangan-jangan nggak. Jalannya melanggar banyak norma-norma arsitektur, tapi justru aku akhirnya belajar bahwa wah kenyamanan itu nggak bisa dinilai dari yang Aturan-aturan yang strict aturan gitu itu ya. kadang-kadang melepaskan aturan itu juga alam kan begitu ya, kita nggak sampai belum bisa. Itu penting untuk segala sesuatu tuh harus jadi misteri gitu, supaya kita bisa mengupasnya terus, Ada curiosity yang gede melanggarnya juga. terus gitu dikit-dikit gitu. Yang orang alami di sini kan gitu ya. Apakah kalau arsitektur yang kadang-kadang dimulai dari suatu yang hitung-hitungan kan sangat bisa dinilai. Oh, indahnya karena apa sih? Oh, karena secara teori lah gitu. Tapi di sini orang justru dengan bahasa yang sederhana nyaman. Ya, nyaman aja sih, arsitektur bagus atau enggak? Ya bagus, tapi nyaman. Itu yang menurutku ya aku belajar juga gitu. Kan waktu aku ngelola Smiljan, aku sedikit menarik diri dari komunitas arsitektur kan. Padahal waktu itu ya memang berada pada puncak-puncaknya lah karir gitu. Masih muda, tiba-tiba diterima dengan baik di sejarah arsitektur Indonesia gitu, karena ada gagasan arsitektur reduksi yang aku bawa itu. Tapi makin lama, oh ini sangat transaksional gitu. Ya aku temui juga ya setiap hari klien, tiap hari membereskan masalah orang gitu. 7 tahun, sampai tahun ke-8, wah ini nggak bisa kayak gini. Ini ada suatu hal, nanti aku cerita juga ada satu yang men-trigger. Sehingga aku akhirnya memutuskan buat menarik diri, berarsitektur masih sebagai sebuah pendapatan utama gitu ya. Tapi waktu-waktu malah justru banyak dihabiskan buat ini, merawat ini. Merawat brand ini yang juga akhirnya merawat literasi. Dan juga komunitas dan pemberdayaan. Ketemu banyak orang, diskusi, akhirnya tahu, oh sekarang Smiljan dalam sudah mau 3 tahun nih mau ngapain sih. Jadi aku selalu meletakkan Smiljan itu dengan sebuah tujuan yang bisa dibilang abstrak gitu ya, dan selalu berubah. Awalnya mungkin pengen jadi tempat pelampiasan ya, memang tempat kopi yang enak, ada semuanya gitu. Tapi lambat laun diterima dengan baik dan respon orang itu juga membuat mimpi-mimpi di sini berubah ya. Betul. Jadi kita bilangnya ya mimpi sementara dulu, dan mimpi baru itu juga sementara gitu. Jangan-jangan berubah lagi tergantung juga. Tapi untuk bisa diwujudkan kan mimpinya harus clear kan? Meskipun nanti akan berubah kan? Ya, tapi punya kecenderungan aku itu kan ya karena biasa mendesain terus jadi. Jadi apapun yang aku lakukan tuh kadang-kadang harus visual dulu. Jadi gitu loh Mas. Jadi dorongan-dorongan buat jadi itulah yang dibawa dari cara berpikir arsitektur gitu. Mimpi, tapi kadang-kadang mimpinya juga blur Mas ya, kayak melengkapi aja, oh buku tiba-tiba membuka diri buat orang-orang ngasih buku nambah terus gitu. Merasa bahwa ada dorongan space yang kita respon, tambah lagi Smiljannya. Itu kayak ngalir sih menurutku. Menarik banget, misteri ya, karena kita memang meletakkannya pada posisi yang abstrak menurutku. Tapi kemudian titik arsitektur itu kan sebagai ruang pertemuan antara buku dan kopi kalau di Smiljan. Nah, itu meramu dan menemukan arsitektur sebagai titik perjumpaan buku dan kopi itu gimana, Bu? Bukan ditemukan, sebenarnya kan memang jalan hidupku di situ, Mas. Cinta pertamaku adalah arsitektur. Cinta pertama adalah arsitektur. Itu arsitektur merubah banyak hidupku lah. Mengapa bisa memilih jalan arsitektur? Karena wawasan. Karena aku disuruh bapak angkat, jadi kan orang tua aku berpisah. Terus ibuku karena perawat jadi sibuk nggak ngurusin aku, jadi itu di Jambi. Zaman itu kalau keluarga bercerai itu di Jambi itu ngomong nih Mas banget Mas. Dia cari pelarian. Itu ada namanya bapak abang, aku bilang bapak angkatku itu. Dia itu sarjana ekonomi, tapi orang yang merdeka. Kok minum segala macam. Akhirnya dia nggak mau kerja sama orang, dia jualan stiker di pasar. Kaos-kaos distro dari Bandung, temannya ngambil, dia jual gitu. Tapi karena sarjana dan menempuh pendidikan, cara jualannya beda. Jadi aku di situ tiap hari pulang sekolah SMP kan, karena melewati dia terus, aku ikut dia jualan. Sampai dari emperan itu sampai punya toko, beberapa toko itu aku ngikut terus. Ngalamin pergerakan dan pertumbuhannya. Orang Batak, jadi memang dari dulu kecil
anaknya nakal tapi disiplin dari orang tua itu guru dia baca, lu harus baca. Jadi kita ikut tiap hari di lapak jalanan itu dia selalu bawa koran Kompas. Baca kamu. Aku nggak ngerti tuh. Baca. Terus itu tadi waktu aku sering bilang kotak-kotak obat, kadang botol minuman itu disuruh baca komposisi. Ngapain sih bang suruh baca? Ah, baca aja biar jadi kebiasaan. Abang juga dulu gitu disuruh bapak baca gitu. Suruh baca. Nggak tahu tuh sampai waktu kuliah baru ngalamin senengnya ngebaca tuh di rumah buku. Tapi yang penting justru ketika ngelihat Kompas itu saya punya preferensi bahwa jadi seseorang yang berkarya tuh bisa loh. Jadi nggak harus di Jambi kan ya lu lulus kalau nggak jadi PNS jadi apa gitu. Ternyata ada alternatif lain di dunia, di Jakarta, di luar Jambi yang memungkinkan kita buat bisa berkarya gitu. Ingat banget tuh dulu ada kolom sosok tuh mas. Ya, yang halaman 16 Iya, selalu. kolom sosok tuh selalu aku senang banget baca. Kalau yang lain kan karena disuruh, jadi disiplin baca itu memang kayak udah baca aja lah, ngerti nggak ngerti baca gitu. Tapi yang aku selalu suka kolom sosok itu. Oh bisa ya, inget banget tuh dulu baca Budet Manurung di kolom sosok itu. Sekolah rimba. Iya, ini orang dari Jakarta terus ke Jambi bikin sesuatu dengan panggilan hatinya. Jadi, ternyata bisa ya hidup dengan cara apa ya? Dengan cara pengabdian gitu. Aku ngeliat juga orang tuaku, oh iya ya orang tuaku tuh jadi bidan suatu pengabdian juga. Jangan-jangan bisa suatu punya mimpi ya, suatu saat bisa jadi bekerja dengan kemuliaan. Nah itulah dari belajar Kompas itu, dibaca buku Kompas itu, koran Kompas itu jadi punya pengalaman itu, wawasan segala macam. Jadi aku juga nggak sadar mas, buku-buku kolom-kolom yang aku baca tuh mungkin aku nggak ngerti tapi sangat berpengaruh pada apa keputusan-keputusan aku dan juga di lain. Kadang-kadang kepanggil, meskipun aku kadang-kadang nggak ngerti, udah baca aja gitu. Puncaknya ya banyak banget, jadi kayak ikut kompetisi desain, cara berpikir aku tuh memang beda dari arsitek yang lain karena wawasan yang lain yang aku coba tangkap gitu. Tapi dari Jambi lalu jatuh cinta pada arsitek itu titiknya di mana, Bro? Nah, titiknya itu aku sebenarnya lebih suka tuh sebenarnya mekanikal. Mhm. Jadi suka mesin-mesin tuh suka ya, Mas. sesuatu yang bergerak, Betul. bisa. Pas SMP aja tuh sudah punya motor 70 bongkar pasang gitu. Suka sama. Nah, itu juga gara-gara Bobo. Jadi ibu karena aku sudah di waktu kecil juga dijejelin Bobo, kan banyak tuh yang cerita-cerita ilmuwan segala macam. Waduh, pengen banget ya jadi inventor gitu. Tapi ngelihat lagi ternyata pertemuan aku sama Bang Anon, aku bilang bapak angkat aku itu banyak bersentuhan dengan seni gitu. Dengerin Metallica segala macam, terus jadi itu baju-baju dari distro dari Bandung. Jadi itu semua ngikat lah. Apa ya kira-kira kuliah yang mekanik juga, seni juga gitu. Terus karena itu ya, kita punya wawasan, tapi kan wawasan itu juga dibutuhkan sebuah disiplin mas, supaya kita tuh bisa jadi orang. Itu yang dulu waktu kuliah tuh aku nggak pernah aware. Jadi ngerasa bahwa, sudah punya cita-cita jadi mekanik, pengen jadi masuk ke jurusan fisika doang, itu bisa terwujud gitu. Padahal kan butuh disiplin. Jadi pas SMPTN pede banget tuh. Ambil ITB teknik fisika dan nomor 2-nya mesin, nomor 3-nya arsitektur. Arsitektur, ya nih kayaknya kalau yang nggak ini banget yang mungkin masih mesin sama desain arsitektur nih gitu. Nggak lolos. Tiga-tiganya malah nggak lolos. Akhirnya ngambil di ITENAS waktu itu arsitektur aja deh. Karena kayaknya sangat ngena waktu itu. Kadang-kadang membayangkan ruang, aku tuh senang gambar kan memang, dan membayangkan ruang, nge-sketsa ruang tuh lebih senang. Meskipun dulu karena waktu di jalanan tuh kita banyak grafis gitu. Wah ini kayaknya aku lama juga ngerenung tuh mas, ini pertemuannya tuh di sini gitu. Padahal waktu SMP itu meskipun bandel gitu, nggak pernah masuk pelajaran segala macam, tapi selalu si pelajaran fisika tuh selalu 100. Makanya di arsitekturku itu, arsitekturku kan arsitektur modular bisa dibilang, arsitektur reduksi gitu ya. Besar gara-gara pemahaman yang cukup dalam tentang teknik, tapi juga seni. Jadi itu
cukup dalam lah. Memang mungkin kalau misalnya aku lebih disiplin mungkin aku bisa jadi ilmuwan, tapi bersyukur juga karena ternyata ya itu literasi menyelamatkanku waktu itu. Drop banget lah, hancur hidup waktu itu. Nggak bisa bayangin, malu gitu sama ibu gitu. Uang udah banyak keluar buat les segala macam, merantau. Ya udah deh, dengan berbesar hati di ITENA swasta, tapi aku janji wah gimana ya cara merubah meskipun di swasta tapi masih bisa perform juga gitu. Ya udah memutuskan tiap hari habis kuliah baca buku di apapun yang di Kinaruku itu ya. Iya Pak Arif. Sampai inget banget tuh pernah momen si semester pendek mas 1,5 bulan udah tiap hari di situ. Oh ya di bener. Jadi Mbak Arin sama Mas apa? Sampai apal Ibu. Waktu dia mereka kesini aku seneng banget dan mereka juga ngeliat wah Bu. Aku inget banget kamu dulu tiap hari ke rumah Bu, kamu bener-bener apa wujudin mimpi. Jadi kayak moral obligation gitu ya. Setelah menemukan diri dan dibesarkan di toko buku di Bandung itu, lalu setelah lulus dengan disiplin yang ada, aku akhirnya gimana caranya meskipun nggak di kampus baik, tapi bisa jadi arsitek. Ikut kompetisi mas, kompetisi arsitektur kan dulu banyak mahasiswa segala macam. Nggak baik gimana, itu keren dong. Ada Dendi Darman dari situ juga. Dulu ngerasain bahwa ya harus. Oh iya, itu ITB, ada kesombongan negeri ya. Betul. Tapi ya sudahlah. Dan gimana caranya gue di kompetisi bisa ngalahin anak ITB nih. Oke. Ada semangat yang menyala-nyala. Puluhan ikut kompetisi kalah menang karena cara berpikirku di kompetisi itu sangat di luar arsitektur. Aku banyak ngomongin isu lingkungan karena buku-buku yang aku baca. Gimana caranya arsitektur bisa bisa bersinergi dalam hubungan holistik sama lingkungan gitu. Itu kenal Pak Eko juga kadang-kadang Eko Prawoto tadi ikut jadi juri segala macam. Terus semester pendek kita jalan-jalan ke Jogja ngunjungin semua karya Romangun dan Pak Eko gitu. Karena kalau jadi arsitek itu kan kayak gitu ya, di dunia modern tuh kita dikukung sama namanya jurusan tuh kita belajar arsitektur aja. Sementara ada hal yang Pak Eko bilang juga, arsitektur sebagian kecil, lebih besar kehidupan ini jauh lebih besar. Karena saya membaca buku mas, jadi saya perspektif saya itu udah di luar arsitektur. Waktu itu menang pertama kali, waduh inget banget tuh megang uang 30 juta zaman itu. Juara 1. Semester berapa itu? Atau udah hampir lulus? Hampir lulus. Oke. Jadi itu ada seru banget, itu pengalaman yang pertama. Menang lagi itu beberapa kali lah akhirnya menang gara-gara itu ya semangat kalah terus ikut 30 juta pertama tuh waduh ditabung. Beli buku lagi, buku pertama ada juga di sini tuh. Orang-orang kaget waktu itu saya beli buku di Aksara kan, ada teman kerja di situ. Hah? Lu beli buku hampir 1 juta lebih ya? Di era itu? Di era itu. Loh, emang kenapa? Dia aneh aja menurut dia. Tapi nggak apa, terus numpuk buku terus sampai ada uang dikit beli buku, ada uang dikit beli buku. Wah itu momen yang luar biasa karena aku ingat banget tuh judul karya arsitekturnya itu pokoknya dia kompetisi tentang atap. Bikin tentang pokoknya atap yang green gitu. Tapi aku nggak ngelihat justru ngedesain atap, tapi judulnya adalah lupa tapi kayak tentang rumah bersama gitu. Jadi rumah seatap. Jadi gimana caranya orang bisa hidup berbarengan dalam sebuah komunitas arsitektur dengan yang satu atap tadi. Gimana mereka sama-sama untuk bareng-bareng untuk menanggapi isu lingkungan. Jadi punya sumur resapan sendiri bareng-bareng. Karena kan zaman itu isu lingkungan itu suatu yang mahal, Mas. Misalnya bikin sumur resapan atau bikin solar cell segala macam. Aku ngerasa dengan semangat sosial orang Indonesia yang aku dapat lagi wawasannya dari buku. Itu bisa. Jadi kenapa nggak bareng-bareng aja? Lu patungan bikin septic tank yang bisa bersama jadi gas, terus bisa jadi solar cell segala macam. Jadi itu semacam sebuah 3 rumah kompon yang mereka menghidupi semangat lingkungannya dengan berbarengan. Itu dulu jurinya Andra Matin, yang top-top lah. Wah, ini di luar tor nih katanya. Di luar arsitektur ya. Di luar arsitektur. Sampai sekarang pun juga waktu aku menggaungkan tentang arsitektur reduksi kan bukan cuma tentang arsitektur. Bagaimana pemahaman kita
tentang lingkungan sebenarnya, bagaimana persembahan kita dengan klien yang jauh lebih besar, bukan yang punya rumah, tapi alam, tentang lingkungan yang sekarang. Gitu. Pak Eko banget itu. Iya, iya kan Mas. Jadi itu persinggungan-persinggunganku dengan Pak Eko, wawasan-wawasan buku yang aku baca. Aku ngelihat kita harusnya bisa sih, meskipun arsitek, kliennya ya punya rumah, tapi kita bisa menawarkan sesuatu, gagasan. Jadi arsitektur reduksi itu bisa dibilang bagaimana mendesain sebuah rumah, arsitektur yang berdasarkan modul-modul bangunan. Ada 10 prinsip lah, kita bisa bilang manifestasi arsitektur reduksi kita bilang. Jadi bagaimana secara sadar kita memahami bahwa arsitektur itu harus dilihat secara holistik dan menjadi bagian penting dari proses kehidupan yang secara luas. Jadi sekecil apapun dampak reduksi yang kita lakuin sebenarnya punya peran dalam lingkungan. Makin kesini aku cerita sama klien segala macam, sebenarnya nggak harus momok tentang lingkungan, tapi justru ke dalam diri sendiri. Penting kamu memilih jalan arsitektur reduksi sebagai jalan hidupmu adalah justru penting buat diri kamu justru berada pada sisi itu. Berarti ke dalam diri justru. Makanya aku lakukan sekarang ini juga nggak muluk-muluk Mas tentang lingkungan yang gede segala macam, tapi justru pemuasan hasrat ke dalam diri bahwa aku konsisten nih di bidang ini gitu. Dan memahami lingkungan dengan cara yang jauh lebih bijak. Justru kebutuhan diri justru nggak ngelihat lagi kebutuhan pengen jadi hero segala macam. Itu justru menenangkan Mas. Karena kan selama ini pengen jadi mengubah hero, apa, itu malah kita sendiri cemas ya. Nah itu aku dapatkan ketika aku di Smiljan, merawat Smiljan. Aku inget banget tuh momen aku tuh tiap hari kan ketemu klien, ketemu apa, sampai pada satu saat temanku datang dari Jambi, teman sahabat baik yang kita main lah bareng waktu juga di jalanan segala macam. Dia datang, dia bilang, Bu, aku pengen ketemu dong, kita udah lama banget gak ketemu. Saking sudah berubahnya gara-gara Jakarta dan arsitektur, aku sampai tega bilang, aduh sorry bro, gua ada meeting. Sampai rumah aku baru berpikir, kok aku bisa ngomong kayak gitu sama dia ya? Padahal teman lama yang... Teman lama. Wah ini ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Merenung lah hampir sebulanan. Kenapa ya? Jakarta, kota yang sibuk, profesi kita yang berkotak-kotak. Tiap hari ketemu klien, hubungannya adalah transaksional. Itu merubah kita ternyata Mas. Dan aku ngerasa Smiljan ini groundingnya aku. Jadi aku balik lagi menjadi manusia itu di sini. Ngelap meja, melayani orang yang benar-benar ngobrol dan nggak ada sekat gitu ya. Karena ya aku ngeliat juga teman-teman arsitektur tuh banyak berubah ya, karena memang setiap hari mereka mengalami itu. Membentuk akhirnya. Dan di sini aku sempat cerita sama Pak Pax, sebenarnya aku yang butuh Smiljan. Karena di sinilah aku grounding gitu. Ketemu banyak orang. Di perjalanan ternyata aku punya pikiran lain. Ternyata orang lain bahagia loh dengan Smiljan gitu. Banyak kesadaran-kesadaran yang aku terima di sini Mas. Orang seneng, padahal kan cuman aku ngedesain satu ruang ya. Tapi dampaknya banyak banget buat orang. Ya sih, dampaknya kecil tapi banyak. Orang nyaman, orang seneng. Sampai ada waktu itu aku posting tentang surat dari customer kan. Itu beberapa kali Mas. Kalau dihitung bisa 6 lah. Dibandingkan dengan aku mendesain rumah yang menyenangkan satu keluarga, tapi energinya sangat besar Mas. Nah itu akhirnya bertolak belakang sama pemikiran-pemikiran aku tentang stability. Mindahin batu bata dari gunung ke sini, semen dari sini untuk membahagiakan cuma sepasang manusia gitu, atau ya sepasang keluarga. Oke, bahagia juga gitu ya. Tapi ternyata di Smiljan sangat sustainable. Karena energinya sedikit, arsitekturnya sedikit, tapi bisa meluas, menyenangkan banyak orang. Makanya aku percaya, kayaknya ini nggak bisa di sini doang. Bisa di tempat lain, tapi lumayan unik. Tapi juga berkembang akhirnya dalam misi pemberdayaan. Nah, Smiljan Hali ini, ya baru beberapa bulan lalu kita rapat tahunan gitu ya. Smiljan harus punya visi sementara lain. Itu misi pemberdayaan. Karena kami ngerasa apa yang kami lakukan yang selama 2 tahun ini udah pemberdayaan sebenarnya, cuman nggak jadi fokus. Selama ini kan ngadain pameran tiap bulan sekali. Ya itu ya, pengen support ekosistem, pengen ekosistemnya bagus. Tapi ternyata kebutuhannya tinggi juga. Kenapa nggak di statement aja kalau sebagian besar keuntungan ya udah buat pemberdayaan, buat bikin pameran segala macam.
Akhirnya sekarang gitu, berapa persen dari keuntungan digunakan buat Dibalikin pemberdayaan lagi ya. dan membentuk satu tim sendiri khusus buat pemberdayaan dan seni gitu. Itu berkembang terus ya? Berkembang terus. Karena itu Tadinya pentingnya tujuan yang sementara Betul, tadi ya? sementara tadi. Dulu kan nggak sempat ngomongin itu karena mikirin gimana caranya bisa sustainable dan jalan dulu nih secara omset segala macam. Tapi setelah jalan Tapi baru ternyata berpikir yang lain. dengan kita memberikan buat komunitas, orang-orang, persepsi orang dan kepercayaan orang tentang sembilan tinggi banget. Malah tinggi. Jadi orang kalau misalnya milih antara coffee shop yang lain yang memang dia nggak support komunitas sama yang nggak komunitas, lebih baik mereka di sini, Mas. Makanya Smiljan tiba-tiba 1,5 tahun terakhir tiba-tiba rame dan dicintai oleh banyak orang. Dan perasaan customer ke sini tuh menurutku beda. Genuine juga kan dinyatakan. Betul. Beda banget. Itu contohnya gua. Berkali-kali datang ke sini untuk sesuatu Akhirnya ya yang udah deh. menyenangkan. Gimana caranya sisi komersil bisa menghidupi komunitas, tapi kita lakukan dengan sadar. Kalau kemarin kan kita nggak sadar ngelakuinnya. Ini prinsip social enterprises loh. Iya kan? Jadi bisnisnya jalan, Betul. manfaatnya ke publik nyata, dan manfaat itu berbalik lagi untuk membesarkan misi atau kesadaran yang dibangun karena tadi kan kemanfaatan Manfaat itu. awalnya kan ya mengalir aja, Mas, tapi ternyata emang aku baru hire juga kayak masuk bergabung dalam Smiljan tuh namanya Mas Andika dari Teater Kalanari. Dulu salah satu orang yang membesarkan sekolah seni Tubaba lah. Karena Tubaba, ya, aku tahu banget kerja keras dia buat, dan anak-anak di sana luar biasa, Mas. Memang suatu Itu Mas Andi Rahmat kan? Andi Rahmat juga ada ikut terlibat di sana ya. di situ. Kenal, Tapi ya. yang paling sehari-hari kan yang ngebangun sekolah seni justru di situ. Dengan segala publikasinya, tulang bawang menurutku yang lebih penting daripada karya arsitektur yang dibangun Andra Matin segala Ada macam. komunitasnya. Yang justru paling penting adalah sekolah seni. Itu warisan yang luar biasa. Karena memang visi Pak Umar waktu itu membangun manusia dengan budaya. Dan itu dilakukan dengan sekolah seni. Mungkin mereka outputnya nggak jadi seniman, Ya. tapi jadi manusia yang baik, Mas. Betul. Aku ngalamin. Karena Anak-anak di situ, membentuk wawasan. aku ngerasa juga akhirnya, oh ternyata seni karena memikirkan output hal-hal yang baik, yang indah. Makanya orang-orang seni selalu kritis dan juga ideal dengan hal-hal baik karena itu. Mereka terbiasa Membayangkan dan membayangkan hal-hal yang baik, yang ideal. Jangan-jangan jalan kesenian bisa ngerubah bangsa ini gitu. Kalau nggak membentuk karakter orang-orang jadi yang baik lah. Iya. Makanya aku bilang Mbak Andika, aku minta tolong banget jadi bagian dari Smiljan. Kita bikin sebuah peradaban kecil, tapi yang bisa kita jangkau lah. Orang-orang yang datang, anak-anak kecil yang pengen belajar seni segala macam, sehingga kita nggak muluk-muluk, nggak pengen bangsa ini berubah segala macam. Kita tumbuhin mutiara-mutiara kecil aja, kayak Kineruku dulu numbuhin aku. Jangannya ternyata banyak juga, Bang. Kalau aku cerita temen ketemu Surabaya, iya Mas, aku gara-gara Kineruku juga. Ternyata banyak. Yang Dan aku berdampak ngeliat, karena betul. Yang paling penting mungkin nggak jadi sukses banget gitu, tapi karakter itu yang susah dibentuk, Mas. Dan itu kan mereka butuh baca banyak. Ya, dan prosesnya Baca banyak kan? itu kan artinya membaca banyak pemikiran, membaca banyak kebijaksanaan yang mereka bisa pilih dalam hidup mereka. Salah baca buku juga nggak bagus kan, tapi dengan membaca banyak referensi itu kan mereka bisa menilai, oh Betul. ternyata ya intinya, Mas, di semua buku ini yang kita baca semuanya kebaikan. Semuanya pengen kita tuh berada pada level. Ya, itu keyakinanku juga. Anak muda yang membaca itu nggak ada bandingan, itu makhluk paling berbahaya. Makanya tiap awal kuliah aku selalu nanya anak-anak apa yang buku kalian baca terakhir, lalu share satu-satu. Dan itu menarik ternyata. Preferensi itu membuat sebagai dosen juga ngerasa di recharge kan, karena ada buku ini ya. Menarik dari sisi yang nggak terduga gitu. Makanya mungkin aku lupa bilang kemarin sama waktu kita ketemu CEO Gramedia terus ada, harus terus ada, karena kadang-kadang orang tua yang pengen anaknya jadi orang yang baik, cara memperkenalkannya kan ke toko buku. Walaupun nggak beli buku atau apa, tapi ya lihat nih, berjumpa dengan jendela pengetahuan gitu. Aku pun gitu. Gimana coba, Mas, di era sekarang ini kita memulai ngajarin anak kita di luar tuh dengan ya salah satu dengan ruang publik, alam segala macam. Tapi kan di Jakarta kita nggak bisa temuin. Salah satunya ngajak mereka ke toko buku, memperkenalkan lah. Ya, yang tadi belum clear. Kibo kan diajak ketemu sama teman SMP. Dari kemudian sebulan, akhirnya ketemu nggak? Enggak. Akhirnya enggak. Itu ada penyesalan. Wah,
sedih banget Mas, sampai sekarang. Ya aku beberapa kali balik ke Jambi juga akhirnya aku temuin, sorry banget gitu ya. Tapi itu momen yang luar biasa banget sih, ternyata manusia tuh bisa berubah dengan lingkungan gitu. Dan sekarang tuh kayak lega banget bisa ketemu ngobrol sama orang banyak. Kalau dulu tuh kayak ada intensi, wah bisa jadi klien atau enggak ya? Atau ini ada transaksional hubungannya banget apa? pikirannya. Oke. Meskipun kita nggak jahat gitu ya Mas, tapi kayak itu selalu ada. Karena kan tiap hari terbentuk itu kan pola pikirnya itu ya. Sekarang jauh lebih clear, lebih nyaman, Lebih genuine lega, juga kan. betul. Di Smiljan aku ketemu banyak orang dari berbagai sisi, ya lega lah Mas, lega. Itu yang membuat Kibo juga kemudian kan setelah lulus kuliah arsitektur kan bekerja pada sebuah firma ya atau Betul. sebuah perusahaan arsitektur lalu kemudian bikin sendiri ya SPOA itu bisa Betul. cerita apakah itu bagian dari penemuan yang kemudian Smiljan ini atau Iya, itu juga. Jadi saya tuh beruntung kerja sama almarhum Ahmad Juhara. apa Johar? Pak Ahmad Juhara tuh arsitek yang luar biasa menurut saya. Orang yang sama menurut saya kayak saya karena dia belajar memang dari nol. Dari ingat banget dulu Mbak Wendy cerita sama kita bahwa Mbak Mas Jujut dulu belajar bahasa Inggris sampai dia pulang kerja. Ya benar-benar orang yang berubah gara-gara pengetahuan dan wawasan. Jadi saya bisa bilang buku-buku di tempat dia tuh buku arsitektur yang paling lengkap di Indonesia misalnya. Karena dia seneng banget baca buku, beli buku meskipun kadang-kadang nggak dibaca sama dia. Mas Juju salah satu orang yang berperan dalam membentuk karakterku gitu. Nah, arsitektur Ahmad Juhara sama arsitektur Ahmad Indra ini bisa dibilang orang mungkin ada kemiripan tapi ada perbedaan yang sangat jelas gitu. Karena konsistensi yang jelas ke Mas Juju tuh sebenarnya melakukan yang lebih besar daripada aku lakukan Mas. Cuman nggak dituliskan dan nggak dibikin sebuah manifesto. Karena aku membaca hal-hal di luar arsitektur, maka menurutku manifesto itu adalah penting. Kenapa? Nah ini juga kesadaran lain Mas. Tentang gagasan dan juga pemikirannya. Kadang-kadang kita arsitek, seniman berkarya tuh membentuk sebuah materi itu mulia banget lah. Misalnya bertahan 1000 tahun segala macam. Tapi pemikiran, gagasan Jauh lebih. karena nggak ada materinya, tapi bisa menggerakkan massa, bisa menggerakkan peradaban. Itu yang menurut wah gila ini sustainable banget gitu. Karena energinya sedikit tapi dia bisa panjang dan menggerakkan energi yang luar biasa gitu, menggerakkan orang sehingga membuat orang membuat sebuah materi lain misalnya. Itulah manifestasi negara. Jadi aku pikir wah gagasan yang dalam pikiran ini nggak bisa terbentuk dalam karya aja. Harus Karya dinyatakan. mungkin dilihat sama orang, tapi yang lebih penting adalah manifesto. Makanya aku bikin manifestasi arsitektur reduksi, diturunkan dalam 11 manifestasi khusus gitu. Seperti ya teori relativitas umum dan khusus gitu loh. Fisika banget ya maksudnya. Iya. Nah, itulah jadi karena belajar baca. Sama itu juga kan. Sebenarnya yang mungkin orang ngelihat apa yang dilakukan Einstein teori akhirnya jadi sebuah gagasan yang turunan ilmu yang bisa jadi bom, jadi apa segala macam. Tapi intinya karena pemikiran ini tentang relativitas yang bisa mengarahkan kepada penemuan-penemuan lain gitu. Nah itulah penting sebuah gagasan. Jadi apa yang dilakukan Smiljan ini juga ya pengen nantinya ada berbentuk manifestasi gitu. Kalau rancangan yang awal Kibo sebelum Smiljan kan adalah SPOA dan sekarang masih jalan. Masih jalan. Itu Mas. bisa dijelaskan nggak apa itu SPOA? Jadi SPOA itu sebuah mimpi. SPOA kan Small Perception Object Alternative. Jadi pengen Small Perception Object Alternative. Jadi keempat kata-kata itulah yang pengen jadi dasar dalam aku membuat karya arsitektur. Bergerak dari hal yang kecil yang bisa kita jangkau, menganggap sebuah persepsi itu adalah sebuah hal yang penting dan menghasilkan objek alternatif dalam kehidupan. Salah satu karya SPOA adalah Redu House. Redu House itu cara mendesain rumah tinggal dengan gagasan arsitektur reduksi. Jadi bagaimana sebenarnya efisiensi, singkatnya adalah efisiensi justru bisa estetika bisa muncul dari efisiensi. Kalau estetika bisa muncul dari efisiensi dan pemahaman kita yang cukup dalam tentang material dan sistem proses dan segala macam. Intinya tentang sustainability sebenarnya. Cuman berfokus pada hal-hal reduktif. Kan kalau sustainability kan banyak tuh reduce, reuse segala macam. Tapi ini berfokus pada hal reduktif. Kenapa? Karena menurutku
apa yang bisa dilakukan manusia adalah justru membuat sesuai dengan skalanya. Jadi sebenarnya kalau kamu butuh rumahnya cuman satu, ya kenapa dua gitu. Nah, karena kan manusia banyak, Mas. Bayangin kalau semua orang berpikir reduktif. Nah, bagi-bagi energinya kan jadi lebih. Itu kan kayak dalam semangat cukup lah ya. Cukup, betul. Kalau Mas Mamo bilang seberapa cukup adalah cukup. Iya. Nah itu juga gagasan kan, yang dilahirkan oleh arsitek. Aku pengen juga seperti itu gitu. Jadi itu secara konsisten aku lakuin, dan juga orang-orang ngeliat teman-teman arsitek bahwa wah iya ternyata bisa ya. Estetika yang baik itu lahir dari arsitektur reduksi. Karya-karya aku yang sampai sekarang itu teman-teman orang-orang lihat sebagai karya yang indah, itu bukan lahir dari sebuah keinginan untuk menjadi indah, tapi lahir dari gagasan-gagasan arsitektur reduksi. Ternyata bisa. Nah itu juga aku temukan waktu itu. Jadi gini Mas, jadi setelah lulus dari Ahmad Juhara, aku terpilih di program pengembangan kapasitas oleh Bekraf. Aku terpilih di bidang arsitektur. Nah, tutorku adalah Pak Eko Prawoto. Jadi itu perjumpaan intens dengan Pak Eko. Intens banget. Tahun berapa ya? 2017 ya. Oke. Di situ pokoknya kita diberangkatkan ke Jepang buat ngelihat segala macam, di coaching sama Pius Suri namanya. Jadi Pius Suri itu pakar brand internasional lah yang ngurusin handmade and Britain namanya. Dia terus kita banyak studi-studi sampai ya di coaching sama Pak Eko, jadi intens gitulah. Jadi gimana caranya pemikiran-pemikiran kamu tuh jadi IP dan brand. Nah itu dulu kan nggak pernah kepikiran sama arsitek punya brand Redu House atau apa gitu. Jadi arsitek mengerjakan, ada dapat tugas dari klien jadi, ada dapat tugas jadi. Tapi semangat yang sama, spirit yang dipegang secara konsisten ini kan nggak ada. Nah itu yang mau dijadikan IP. Betul, atau itulah brand Redu gitu ya? House itu. Meskipun Redu House itu sekarang mulai aku sedikit samarkan karena ada gagasan yang lebih besar daripada Redu House gitu. Bukan cuma bikin rumah. Kalau dulu kan semangatnya Redu House gimana caranya orang-orang tuh semua bisa punya rumah. Tapi sambil baca lagi, kalau orang semua punya rumah, alam gimana? Jadi pertanyaan lagi kan. Jadi makanya, nggak bisa aku memaksain ide ini. Justru yang lebih penting adalah gagasan arsitektur reduksinya. Jangan-jangan bukan fisik, gagasannya adalah menghilangkan fisik justru. Jangan-jangan arsitekturnya adalah tidak hadirkan arsitektur. Itu melawan arsitektur berarti. Gagasan arsitektur yang tidak menghadirkan arsitektur. Betul. Oke. Kadang-kadang klien yang datang aku kasih tahu dulu, benar-benar butuh nggak rumahnya. Karena sekarang sudah punya Smiljan, punya pemasukan yang lain. Jadi kalau klien yang bilang, aku tetap mau punya rumah, ya udah aku nggak mau ngerjain. Kalau dulu kan emang harus terima aja. Kan? Nah itulah Smiljan tuh obatku Mas. Jadi aku bisa melakukan hal-hal yang cukup idealis dalam hidupku karena ada Smiljan. Jadi Smiljan ini ya cinta kedua aku lah. Cinta kedua aku mungkin kopi, tapi jauh lebih besar adalah apa ya? Aku bisa bilang peradaban kecil yang bisa kami jangkau. Itu persis kayak kalau kebijaksanaan kita ngomong, orang pintar kan ingin mengubah dunia, tapi orang bijak ingin mengubah dirinya dan lingkungan yang ada di sekitarnya untuk membawa dampak yang lebih luas. Sebenarnya patokannya adalah, cara menilainya adalah diri kita sendiri udah jadi lebih baik belum. Itu yang selalu Bang Andika tuh semacam guru spiritual saya lah, selalu ingetin. Itu Bapak itu ya? Wah, harus ketemu tuh. Harus ketemu. Ada di Jakarta atau di mana? Sekarang lagi ngurusin Artsub. Nanti setelah Artsub di Surabaya. Mereka salah satu orang yang ngurusin Artsub dan berperan penting dalam itu. Iya. Nanti pulang akan ngurusin Smiljan. Jadi aku selalu cerita sama dia, patokannya apa Bang? Patokannya lihat diri kamu merasa lebih baik nggak? Bener juga ya. Jadi aku senang karena dia itu orang yang ngelihat dunia lebih luas lagi daripada aku, yang nggak pernah aku jangkau, yaitu tentang spiritualitas. Itu kan nggak pernah yang aku sentuh Mas. Iya. Dan itu kayak melengkapi atau mengisi. Betul. Spiritualitas bukan cuma tentang agama ya, jadi dia lebih luas lagi mempelajari tentang yaitu kesunanan segala macam, keparipurnaan lah. Wah, iya. Jadi jatuh cinta pertama arsitektur, jatuh cinta kedua pada kopi. Nah, ketemu kopinya di mana? Kopi waktu itu menang kompetisi itu 30 juta, dapat jalan-jalan ke Budapest sama Vienna. 2 minggu jadi turis, karena kan yang lain juga kayak supplier ikut, terus kita jadi tukang foto-foto lah. Wah indah banget ya Eropa. Terus minta sama mereka, Pak boleh nggak aku nambahin uang buat ganti jadwal perpulangnya. Mau extend?
Asisten 2 minggu pakai backpacker gitu. Habis selesai dari Budapest yang enak tinggal di hotel, waduh sengsara mas. Makan cuman roti dibagi 2 siang sama sore. Itu benar-benar jadi kayak Mode survival itu. pengen mengalami Eropa. Jadi aku datangin tuh teman-teman yang lagi LPDP di Milan segala macam. Dari Vienna ke Milan. Ketemu dulu di Basel. Kita ngeliat karya Herzog de Meuron segala macam. Baru ke Milan, mampir ke kosannya dulu. Ngopi yuk. Itali tempat ngopi kan dulu kan sama Pak Ahmad Juara kalau meeting selalu diajak Starbucks segala macam. Ya kita orang yang nggak biasa sama Starbucks udah cukup bilang enak kan. Pas minum kopi di sana, Jauh lebih enak. Gila nih kopi saya enak banget. Tapi nggak pernah ada pertanyaan, udah enak cinta gitu, suka. Pas pulang ke Indonesia udah lama segala macam. Ternyata waktu pulang ke Indonesia tuh lagi hype-nya tuh gelombang ketiga kopi tentang specialty kopi. Kalau wave pertama itu ya kopi bubuk, tuh, kopi kedua tuh ya kopi susu, kopi ketiga itu kan yang lebih intens lagi, gimana kopi lebih murni lagi gitu. Itu terus karena pandemi terus yang meeting di luar, terus nyobain kopi-kopi, nyobain lah waktu itu Pigeonhole. Wah gila nih kopi yang sama kayak Di Milan. waktu di Milan enaknya gitu. Kepanggil lagi memorinya. Panggil lagi memori, nggak pahit tapi juga punya flavor gitu. Akhirnya belajar mas, wah ini gue harus belajar. Kan aku selalu kayak gitu, penasaran, obatnya adalah pengetahuan. Oke. Googling, nggak bisa didapat di googling. Yang lebih mulianya adalah membaca buku. Baca buku, oh ini ternyata specialty kopi. Aku ngumpulin juga referensi buku kopi. Mimpiku juga tempat ini bisa jadi tempat yang punya referensi buku kopi yang lumayan lengkap gitu. Karena kan orang menjalani bisnis kopi kadang-kadang cuma bisnis aja kan. Tapi literasinya nggak penting. Di situ pengen kita punya peran. Specialty kopi ternyata gini ya. Era ngulik-ngulik, beli mesin segala macam, ngundang orang buat jadi head bar. Ya buka Smirjan pertama kali, orang seneng. Wah itu mas dilengkapi. Tempatnya enak, nyaman, hospitality-nya dulu lumayan, nggak sebaik sekarang. Dan kopinya enak. Jadi pilihan banyak orang lah. Dari situ aku sadar ternyata, kenapa orang-orang nggak banyak invest di desain itu karena memang buat menghadirkan kopi dengan segini nikmatnya investasinya besar banget. Ya. Apa investasi yang paling gede untuk itu? Mesin, R&D dan beans-nya sendiri tuh kita memang milih beans yang mahal. Kenapa specialty kopi milih beans yang mahal? Karena itu mengapresiasi petani, supaya petani meningkatkan kualitas pertanian dan mengambil kopi-kopi yang mahal. Nggak lagi dari zaman dulu kan jual gelondongan ke, tapi mereka bisa menghargai diri mereka sebagai petani menghasilkan produk yang bagus. Makanya hulu ke hilirnya kopi ini menarik. Hilirnya mengajak orang mengapresiasi kopi, di petaninya juga dapat dampak yang baik. Makanya aku cinta banget sama kopi itu gitu. Hulu hilirnya menarik. Nyambung ya? Nyambung. Dibandingkan dengan arsitektur. Kalau arsitektur kan karyanya bagus, yang terkenal arsiteknya mas. Tukang-tukangnya selalu hidupnya kayak gitu. Iya. Kalau kopi semuanya ikut tumbuh. Semuanya ikut tumbuh. Dari situ akhirnya aku idealis pengen tempat ini jadi tempat kerja orang-orang segala macam, jangan pernah diusirin kalau misalnya kerja lama segala macam. Tapi head barku yang lama nggak setuju. Wah mas ini bisnis nggak jalan kalau misalnya mereka kerja lama-lama kita nggak usirin gitu. Bisa mas, ada caranya, ayo kita belajar gitu. Nggak mau. Wah, gue nggak bisa, kita beda nih. Dia cabut, bingung aku. Wah, tuh gila jalan ini sendiri, nggak expert kopi, taunya cuma minum kopi enak doang gitu. Mikir, inget. Ada temenku yang memang fokus ke hospitality, jangan-jangan ngerti kopi. Ingatlah Mas Aji. Yang kita ketemu di Makar ya? Di Bali dia kan. Wah, itu orang gila mas. S1, Unpad Geologi. Geologi, Unpad. S2, Geologi ITB. Yang teman-temannya udah jadi orang-orang tambang yang kaya lah. Tapi dia memilih jalan hospitality, jalan pelayanan. Karena itu juga dia melihat ada kehidupan yang jauh lebih mulia daripada kita mengeruk tambang segala macam. Fokus di hospitality di Bali, ikut sertifikasi internasional segala macam. Aku datangin dia, Ji. Aku bikin sebuah tempat yang nggak pernah orang bikin di dunia aku bilang. Gaya itu. Ini cara meng-hire orang nih. Gara-gara baca buku.
Kan ada teknik-teknik segala macam. Wah itu aku secara nggak sadar aku terapin mas. Mungkin nggak apa ya, aku baca buku semua tapi dia tuh terpanggil lagi. Oh kenapa? Ini orang bisa ngalamin seni, desain, pengalaman hospitality yang baik, produk yang level tinggi gitu. Waduh, tunggu dulu nih, gaji $3 waktu itu. Iya, di Bali lagi kan. Bali Blacklist Coffee itu lumayan terkenal, suatu kopi dari port kan. Ceritain lah, oh visinya gini. Lu diberi kebebasan buat mengolah hospitality di situ. Pulang, besoknya ditelepon, oke, bulan Maret gue gabung. Waduh, lega banget. Datang ke sini semua berubah, Mas. Tadinya cuma ngasih sederhana, cuma ngasih air putih. Tiba-tiba pakai hospitality yang lain, air putih justru ditambah. Orang-orang nggak pernah diusirin, tapi justru mereka kurang air putih, dikasih terus. Diajak ngobrol, ada teknik-tekniknya. Pegawai-pegawai akuin dulu yang pendiam segala macam diajari, ternyata ada teorinya. Bisa lebih komunikatif. Menyampaikan hospitality yang baik. Tadi ngalamin, dijelaskan kopinya kan, product knowledge segala macam. Wah itu berubah banget. Justru bukan dengan, kalau dulu kan hospitality restoran makanannya diambil, mereka harus pesan lagi, ini nggak biarin. Kasih air putih, empati yang dibangun. Gila, beli pesan lagi bukan karena diuji tapi justru karena merasakan kan Itu kenikmatan. kan khas orang-orang kita banget kan. Oh itu berubah. Kalau orang lihat omset Smiljan sekarang bagus, dulu tuh nggak kayak gitu. Jadi dulu karena dulu nggak ada intensi bisnis. Udah jalan aja lah. Rugi nggak rugi jalan, yang penting senang. Maksudnya menarik, bagus. Pas Mas Haji itu berkali-kali lipat, 5 kali lipat mungkin berubah. Dikenal dan juga aku juga ini ya, Mas Haji di lapangan, aku di sosial media terus ngadain acara terus upload. Apresiasi orang jadi tinggi banget dengan Smiljan. Jadi kita mau terusin, oh gimana sih program-program nih? Ayo terus jalan sesuai mimpi-mimpimu gitu. Bikin program konsisten selama 2 tahun ini kita udah ngadain 23 pameran tunggal di yang sini seimbang antara perempuan dan laki-laki. Itu udah melibatkan Mas Andi tadi belum? Sebelum Mas Andi juga udah datang, tapi udah. ini dikonsistenin lagi karena ada modal. Ada modal, ada berapa persen dari penghasilan kita support justru. Jadi kenapa orang mau berpameran di Smiljan? Karena 100% penjualan karya buat pameran. Buat berupanya atau buat berupa penghasil karya. Art handle semua kita atur. Frame segala macam, pokoknya persiapan, pembukaan, makanan segala macam kita biayain. Kan nggak pernah ada kan? Ada juga yang biayai tapi mereka akan dapat dari. Nah itu kan misi-misi pemberdayaan mas, yang melampaui hal-hal yang biasa dilakukan oleh galeri gitu. Karena udah lelah dengan transaksional ya. Betul, udah kita mulai dulu aja. Nanti dampaknya di yang lain Aji juga setuju, mempercayai nilai itu. Ya ternyata karena orang tahu di sini sebulan sekali pameran tunggal, datang terus mas. Dan kayak jadi periodik kan dia, besok pameran apa lagi ya? Apa lagi? Suasana minum kayaknya, Bu. Suasana yang dibentuk juga berubah, nggak apa-apa. Suasana yang dibentuk juga berubah terus. Happy banget lah jadinya. Terus Mas Aji, ya itu berkembang terus kan. Ji, kalau satu tempat ini gimana Ji? Kalau semangat ini kita memang melakukan suatu hal yang kita jangkau. Tapi justru jangkauannya lebih luas gimana? Bukan dengan kita rangkulan lebih luas, tapi tempatnya jauh lebih banyak. Terus masing-masing tempat punya peran-peran yang lain. Dan harus besar. Harus besar. Oh itu yang menjadi jawaban untuk kenapa Smiljan ada di beberapa tempat dan ya? Tempat-tempat yang memang bukan mungkin kayak kenapa nggak buka di Bandung? Bandung banyak yang ngurusin mas. Justru Cirebon itu momen. Kita buka di Cirebon, kota kecil. Aji udah ingetin, Bu, ini rugi besar kamu, jangan coba-coba deh. Oh Aji. Nggak bisa, kita benerin bangunan tua nggak pakai, karena kan arsitek punya empati terhadap bangunan tua mas. Iya. Ji, aku pengen buktiin. Berarti gue punya spirit arsitek ya? Iya, betul. Bangunan tua suka. Bener mas. Bangunan tua 15 tahun nggak kepake. Aduh. Kita beli aja apa? Rasanya dulu. Ini ya. Tanya, telepon Bu, dengan PD-nya kan. Kita mau beli bangunan ibu. Dia bilang, oh yakin kamu? Ini bangunan bersejarah loh, gini-gini. Ini harganya, baru takut mahal banget ya. Ji, kalau kita beli ini kita nggak bisa jalanin kopinya gitu, cuman bisa beli properti aja.
Wah itu bener-bener perasaan yang nggak bisa dapetin karena kan ya biasa gitulah mas. Sesuatu hal bagiku harus jadi. Nah itu arsitek banget. Iya, emosinya tuh. Jatuh cinta pertama keluar tuh. Kan tuh sebetulnya Cirebon tempat mertua mas. Oh, jadi ada kalau ikatan lebaran pulang, emosi juga betul. ya. Dan bapakku orang Indramayu, jadi deket ya. secara kultur deket. Lebaran pulang lewat lagi jalan kaki, aduh. Kayak memanggil-manggil deh. Nelfon lagi, Bu, saya sewa aja ya Bu ya. Waduh Mas Kibo, kamu kan arsitek. Kalau kamu saya sewain, kamu kan tahu saya harus benerinnya berapa itu. Kamu sewa 5 tahun juga nggak bisa ngidupin ini lagi itu, benerinnya. Aduh kecewa lagi. Besoknya telepon lagi. Itu tuh kayak nggak ada pikiran mas, nggak ada kayak renungin mikirin oh gini aja deh, nggak ada strategi. Tiba-tiba telepon bilang, Bu, saya mau sewa tapi saya yang benerin. Gila kamu katanya, serius? Ya udah saya kasih harga murah banget, 35 juta mas setahun. Wow, 400 meter persegi. Ibu tuh baik juga. Karena ngerasa propertinya dibenerin. Iya iya. Disewa, dibenerin. Awas ya kalau nawar ini udah murah banget. Gitu. Kan udah nawar. Waduh itu senang banget lah. Benerinnya tahu banget itu hancur gitu. Proses segala macam. Mas Aji aku kirim 3 bulan. Mas Aji kita benerin hospitality anak-anak di sana. Wah sekarang itu malah omsetnya lebih dari 9 miliar bintang. Dari situ kita punya spirit karena ketika kita ada di Cirebon, teman-teman komunitas Cirebon tuh seneng. Iya. Ada orang luar, nah mereka sangat mengapresiasi orang-orang luar yang datang ke sana kan. Tapi mereka sendiri dalam komunitas mereka berantem terus, sama kayak sultanannya mereka ada 4 sultan berantem terus. Karena ketidakpercayaan sama orang-orang dalamnya mereka sendiri, malah justru percaya sama orang luar. Semiljan Cirebon tuh aku kasih nama Dutch Book karena orang-orang di sana tuh ngerasa juga ya bangunan-bangunan Belanda tuh sebagai masih ada kolonialismenya. Jadi lebih baik dihancurin. Justru nama itu aku rilis paling depan dengan nilai baru yaitu buku. Jadi di sana juga koleksi-koleksiku yang bagus juga aku kirim ke sana. Jadi tempat buku yang sama kayak gini. Responnya baik banget mas, orang-orang baca buku kembali lagi seneng gitu ya. Wah ternyata ada tempat buku yang bisa baca yang lengkap. Di Gramedia masih diplastikin nggak boleh dibuka. Rame tempat itu, kita dapat dukungan dari komunitas namanya Mas I yang kuncennya Cirebon lah, anak muda, dan baru 2 tahun juga pulang ke Cirebon. Jadi itu kita happy, dia juga happy banget ada kita gitu. Oh kita ngadain komunitas juga, pameran, acara-acara segala macam dan rutin. Dan mendatangkan juga kan? Nah itu kemarin Rio di sana itu. Mas Kibo, orang-orang Cirebon ini gimana strateginya? Nggak mungkin sama strateginya kayak pameran di Semiljan, satu orang tunggal. Sementara orang-orang sini nggak apresiasi sama orang seniman lokal. Oh kita bikin Dwi Tunggal lah, kayak Soekarno kan Dwi Tunggal. Jadi satu orang lokal, satu orang luar. Nah, selalu gitu, combine. Talk show juga gitu. Orang lokal sama orang luar. Wah gimana nih pendanaannya Mas Kibo kan susah segala macam. Ya itu tadi, Mas nggak usah khawatir. Semiljan memang karena konsisten sebagian besar dari keuntungan buat pemberdayaan. Jadi udah dengan support, karena kan itu nggak pernah terjadi di Cirebon karena nggak ada support pendanaan mas. Mereka harus ngadain proposal dulu. Jadi kan kadang-kadang setahun cuma bisa jadi satu program, sedangkan kita pengen ada sebulan sekali. Ya udah jangan pikirin uang dulu deh, jalan dulu seadanya segala macam. Akhirnya banyak juga support orang-orang. Terjadilah Cirebon tuh memang spirit yang luar biasa. Itu yang kedua, Semiljan. Ketiga, sebenarnya satu lagi buat tempat ngerosting di Lebak Bulus kecil. Visinya adalah tentang tempat. Jadi tempat yang di situ di bawah stasiun MRT ada rusun-rusun PU zaman dulu. Jadi tempat eksperimennya PU lah. Bagus-bagus mas, kayak di Jepang kalau ke sana. Tapi aku ngerasa ada kekuatan antropologi yang unik di sana. Orang-orang saling butuh, pedagang kaki lima, akur segala macam. Makanya aku kasih nama Semiljan Antropolis di sana. Nama itu penting menurutku karena belajar dari buku juga orang Jepang apresiasi terhadap benda mereka kasih nama. Ya. Makanya setiap Semiljan tuh kayak persona kan Iya jadinya. betul. Jadi dia kayak dikasih nyawa. Itu juga aku nggak mau kayak Semiljan Lebak Bulus, Semiljan apa? Semiljan Antropolis, Semiljan Makarya, Semiljan Blok M Hallway, Semiljan Dutch Book. Itu nggak mungkin aku bisa lakukan kalau aku nggak membaca buku. Makanya aku selalu punya hutang budi yang luar biasa mas sama literasi.
Jadi That's Book, Anthropolis, M. Hallway yang di Blok M, yang kecil banget itu gimana ceritanya bikin tempat yang sangat itu seru kecil tapi lagi. juga Pengen buktiin, orang kan pengen ke Blok M segala macam karena pusat epicentrum kuliner sekarang. Ya. Dari Jakarta, dari luar, dari Sumatera, orang kalau mau ke Jakarta ya udah paling enak menikmati Jakarta Blok M deh. Semua ada. Dan di pusat. Jadi pelaku-pelaku F&B ini selalu pengen punya harapan bisa buka di Blok M. Tapi sewanya kan jadi naik gitu loh. Aku pengen buktiin bahwa sebenarnya kita bisa bersiasat, manfaatin lorong yang kecil pun juga bisa. Itulah terjadi. Dan pengalaman yang memang pengen kita kasih bahwa udah lu ngopi di lorong, nikmati pengalaman yang justru nggak ada di luar sana. Di luar sana kan lu ngantri segala macam. Ini nggak, ada ruang buku juga yang lu bisa baca. Buku di sana lebih seru juga. Oke. Begitu, jadi intinya tetap selalu di Semiljan ada ruang buku. Karena itu jatuh cinta pertama pada arsitektur, jatuh cinta kedua pada kopi. Nah kayaknya buku jadi pondasi untuk jatuh cinta dua itu. Semua, jangan-jangan aku memang sudah, ya semua itu tentang literasi itu kayaknya bukan sebuah objek yang harus dicintai. Jangan-jangan itu ya sudah mendarah daging aja. Jadi nggak bisa dibilang jatuh cinta ketiga ke buku. Jangan buku itu cuma fisik. Dari awalnya kan. Tapi itulah pengetahuan itu pijakan. Itu pijakan untuk jatuh cinta buku. Jangan ke itu. Arsitektur soal jatuh cinta ke kopi. Nah ketemu dengan Makarim gimana Bu? Karena kan wah unik. Gimana? Itu ya karena punya visi yang sama. Nggak sengaja ketemu Mas Ahmad, karena aku dulu sudah sering ketok buku akik. Cuma mimpi Mas, aduh kapan punya kayak gini gimana cara ngurasinya. Iya, di sana tuh zaman sana, aduh ketemu juga Mas Tommy, cuman ya say hi lah. Pulang terus dari sana tuh selalu kayak kepikiran terus, aduh gimana caranya nggak punya channel ke penerbitan, gimana sih belum ngerti gitu. Pengen mimpi gimana caranya orang ngopi bisa nikmatin buku secara luas. Kalau ini kan mungkin koleksi-koleksiku aja dan orang-orang, tapi gimana membawa semangat ini ke jauh yang lebih besar. Ya. Akhirnya momen aku diundang ke KPG ketemu Pak Pex. Malah justru bukan Mas Ian dulu. Mas Ian itu customer di sini. Oke. Anak KPG sering lihat pameran dia datang. Karena dia info ke juga, Mas Pex pasti. Mas Pex kayaknya nih ada Mas Kibo nih. Justru kan karena aku arsitektur terus punya kontraktor Mas. Aku tuh punya koperasi Redu House namanya. Jadi sistem efisiensi arsitekturku itu kalau nggak didukung sama kontraktor yang seru kan juga nggak bisa kan. Jadi kenapa nggak aku bikin sendiri koperasi tukang-tukang? Gimana tukang-tukang itu dijamin kerjanya selalu ada dan juga dikasih THR, dikasih pemberdayaan lah. Karena tukang itu kan dihitungnya harian Mas. Nggak pernah mereka dapat THR, itu sedih banget. Nggak pernah dapat bonus segala macam. Dan kadang-kadang uang dari kontraktor itu disunat, mereka dapatnya kecil. Aku bikin sebuah sistem yang transparan, gimana caranya sistem pengelolaan dana oleh koperasi, yang kita bikin bangunan tuh semuanya transparan, dilaporkan, jadi kita dapat fee berapa persen gitu. Nah, keunikan dari rekoperasi aku bilang, jadi melampaui koperasi mimpinya. Membuat Pak Apex tertarik, oh gimana kalau dibangunnya dengan prinsip rekoperasi aja. Dulu waktu itu mau benerin bangunan tua yang di Purwokerto nggak salah. Ketemu lah di situ. Aku cerita tentang rekoperasi Pak Apex, geleng-geleng. Kamu kok bisa mikirin itu? Karena saya baca buku Pak. Saya bilang, tuh baca buku apa ada? Baca buku nggak harus satu, karena kadang-kadang kita dapat sedikit-sedikit dari banyak buku. Dari otak kita punya kesimpulan buat mikirin sesuatu. Jadi kan koperasi Redu hanya memecahkan masalah Mas. Jadi dulu orang nganggep tukang tuh kok kerjanya lama-lamain ya. Supaya dapat hariannya banyak. Kita kan kadang ngelihat itu masalah, padahal masalah sebenarnya bukan itu. Jadi masalah sebenarnya adalah tukang-tukang itu nggak punya kepastian kerjaan lain. Setelahnya. Jadi mereka lamain dong, karena besok dia belum tentu dapat kerjaan. Koperasi Redu itu menjamin tukang-tukang selalu punya kerjaan. Jadi mereka harus sesuai dengan schedule supaya efisien jadinya. Betul, kerjaannya mereka juga lebih banyak. Makin mereka sering dapat proyek, selama setahun makin banyak bonusnya mereka. Jadi ada sistem bonus gitulah. Jadi tukang-tukang sekarang berlomba-lomba supaya lebih cepat supaya jadi proyek yang lain gitu. Betul. Oh, itu kan sederhana Pak Pex. Sebenarnya mengidentifikasi masalah sebenarnya. Dan semua orang-orang yang saya baca buku motivasi segala macam ya itu intinya. Jadi sebenarnya gara-gara saya baca buku, saya bilang, wah kamu nih gila deh.
saya harus temuin kamu sama satu orang. Kebetulan ada Mas Tommy lewat. Tom, nih kenalin dulu Mas Ibu. Iya Mas Ibu gini. Terus kan waktu itu filosofi kopi mau masuk kan, terus Mas Tommy bilang langsung waktu kita ngobrol segala macam tentang buku, Pak Pex, ya udah ini aja. Kaget juga saya kan. Serius Mas Tommy? Mas Tommy ke Semiljan dulu deh, aku bilang. Enggak, aku udah yakin sama Mas. Enggak, ke Semiljan dulu. Karena tuh 2 orang berkali-kali datang ke sini, terus ikut event modular bar. Kan kita punya modular bar namanya Mas. Nih di kaos nih. Iya, modular bar itu semacam media buat kita membawa kopi ke ruang luar. Dan ternyata berkembang jadi media buat orang-orang kopi ngumpul. Karena kan kadang-kadang orang-orang kopi itu ngumpulnya di event Jakowik segala macam. Tapi dengan ada modular bar mereka bisa ketemu di ruang publik gitu. Jadi suatu hal yang ditunggu-tunggu lah sekarang modular bar. Setiap bulan selalu ada. Di situ mereka datang, wah gila ya, antusiasme orang datang dan pergi. Padahal di suatu tempat terpelosok yang memang alamnya bagus gitu. Ini kenapa Mas Ibu? Ya Semiljan ini bukan sekedar tempat kopi Pak, bilang. Ini sebuah, apa ya, semacam, aku bilang peradaban kecil. Mikir dia. Kesini lagi, ngobrol lagi kita segala macam. Udahlah Mas Ibu, aku minta dengan sangatlah Pak Pex, dan aku tadi nggak mau kan. Karena aku sangat menghormati filosofi kopi. Terus kebetulan Pak Handoko waktu itu menolak karena ngerasa wah ini nggak possible secara bisnis. Aku cukup nekat juga Mas. Karena waktu itu aku ngeliat banget Matraman waktu itu sepi banget. Iya. Nggak ada kehidupan. Mungkin itu juga yang dilihat Pak Handoko waktu itu. Waduh ini sepi banget, nggak mungkin orang datang. Aku bilang Pak Pex, ini perjuangannya panjang loh Pak. Kalau Pak Pex mau jagain aku, jagain Mas Tommy, kita akan berjuang sama-sama di sini. Bikin program, aku keliatin nanti kita bikin program ini Pak, ini supaya orang ramai datang ke Matraman. Itu kan spiritnya. Spiritnya betul. Karena kami biasa ngelakuin itu kan dengan biaya yang efisien. Mas Tommy juga bilang, oh ya ini buku kita gimana mempertemukan penerbit sama toko buku. Selama ini kan toko buku sendiri, penerbit sendiri. Gitu. Ternyata pecah Mas. Dan kita menjadi saksi untuk pecahnya itu kan. Terharu banget karena program-program itu belum jalan, sekarang udah rame. Program-program yang kami mau bikin itu belum jalan. Itu baru program yang penerbit segala macam. Banyak banget program yang kayaknya kapan ya kita jalan ini, tapi mana masih rame. Tahan dulu, jangan nanti. Nah ini aku bilang lagi Pak Pex, ini sebuah awal loh. Kalau aku ngerasa Makarya ini proyekku seumur hidup. Jadi kita harus jagain sama-sama dan juga ini baru awalan, kita harus ngerawatnya nanti setelah gelombang ramai ini selesai gitu. Karena itu akan jadi spirit yang merawat kan. Iya betul. Ini kan mungkin masih ya tren atau lagi happening Justru tantangannya setelah itu tren dan happening itu kita selesai. Kita mau apa tentang literasi, kita mau bawa apa. Tapi Ibu punya pijakan di sini, ya, di Cirebon, di Blok M, di mana di Lebak Bulus ya? Lebak Bulus. Oke. Mimpi kita berikutnya lagi ya, tadi kan mimpi sementara yang berkembang terus, kita mau bikin namanya Semiljan Hulu. Semiljan Hulu. Jadi gimana caranya orang belajar di hulunya, tempat orang nanam kopi segala macam. Makanya saya lihat kayaknya di Instagram dan story-nya banyak ke gunung-gunung nih. Iya, lagi nyari gunung yang bisa ditanamin kopi. Kita kerjasama sama masyarakat supaya masyarakat tuh bisa diapresiasi langsung sama orang. Gimana sih? Aku kan tadi punya program itu Mas yang ampas-ampas kopi selalu dikumpulin. Iya, gitu. kombucha itu ya. Betul. Dulu kan anak-anak main buang-buang aja kan. Aku kumpulin sini semua. Kalian tahu nggak? Kopi ini, tonase kopi ini penting banget bagi petani karena harkat hidupnya mereka. Iya. Sementara kalian buang-buang. Ini bisa loh jadi produk. Coba dikumpulin sehari bisa satu toples itu. Mereka nyadari juga ya. Bisa ternyata, apalagi kalau mereka melihat empati itu di tempat aslinya Mas. Lebih energinya muncul lagi ya. Harus. Ini bukan tentang Semiljan loh, tapi diri kalian sendiri. Diri kalian justru harus mengapresiasi profesionalitas kalian, karena kalian hidup di kopi. Iya. Hidup di kopi, mungkin aku nggak hanya hidup di kopi, aku hidup di desain dan kopi. Tapi kalian, kopi barista, full hidup kalian di kopi. Jadi
biji kopi itu adalah bagian dari berlian. Jadi mereka sekarang, waduh, dengan sangat hati-hati. kayak anak gitu ya. Betul. Jadi sesuatu Kadang-kadang yang cukup sedih dihargai. juga kalau misalnya kopi misalnya nggak dihabisin. Dulu nggak pernah terjadi kayak gitu, Mas. Sekarang empatinya tumbuh. Empati tumbuh banget. Oke. Makanya bikin produk yang paling enak sehingga orang nggak mau ngabisin kopi kalian. Tuh. Anak-anak sekarang beda. Dari anak-anak yang dulu cuma mau kerja. Itu kan berangkat dari kesadaran kan akhirnya. Jadi nggak sekedar pengetahuan kan, kesadaran jauh lebih dalam ya. Nah, bayangin hulu Cemiljan itu, aku bilangnya hulu sinau karena hulu tempat belajar. Hulu sinau, wes. Hulu tempat belajar. Jangan-jangan kesadaran itu juga bisa ditumbuhkan bukan cuma sama orang-orang kopi. Jadi balik ke root school lagi, jangan aku bisa ngajarin arsitek dengan ngelihat alam secara langsung, ngijak langsung alam. Empati itu kan nggak bisa, kalau aku mungkin triggernya adalah buku. Jangan-jangan orang mengalami alam langsung bisa tumbuh juga ya. dibantu dengan manifestasi yang kita masukin ke mereka gitu. Jadi jangan-jangan untuk membuat arsitektur kita baik adalah mendidik calon-calon arsitek kita punya empati lingkungan yang tinggi, Mas. Ketemu dengan alam lagi. Arsitektur, desain, penulisan, gitu-gitu. Jadi ya itulah mimpi Pak Eko sebenarnya kan. Membawa kita ke alamnya, belajar lagi ke alam. Ya itu akhir atau masa fase terakhir hidupnya Pak Eko kan kembali ke alam banget. Betul. Ke desa, ke tempat di mana dia bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan alam. Kita kan nggak punya lagi arsitek yang kayak gitu, Mas. Aku kalau selalu Merinding saya kalau cerita Pak Eko soal tapi dia abadi menurutku. Kenapa? Kalau misalnya kita kayak mengalami idealisme yang terganggu gitu ya, ingat aja Pak Eko. Iya, langsung balik lagi ke tujuan awal. Ternyata ada zaman itu arsitek kayak Romo Mangun misalnya, arsitek yang dedikasinya tinggi banget sama alam. Makanya aku bilang Pak Eko tuh nggak pernah pergi. Pak Eko abadi. Itu manifesto karena dia punya sesuatu yang Betul. Bayangin kalau dia nggak punya pemikiran. Jadi kadang-kadang gagasan, pemikiran, sesuatu yang kita tulisin itu luar biasa daripada tinggalan fisik ya. Pak Eko abadi menurutku bukan karya-karyanya juga. Karya-karyanya satu hal yang bagus. Ya. Tapi pemikirannya, gagasannya. Dan itu kayak yang menyatukan banyak orang juga kan di luar disiplinnya sendiri. Betul. Karena akhirnya semua melengkapi kan. Nah. Dan dia terakhir banget untuk Pak Eko itu dia kan kembali ke desa. Sesuatu yang menurutku agak ajaib, tapi akhirnya aku ketemu mulianya perjuangannya itu. Dia membalikan bahwa hidup di desa itu semua ekosistem dan semua hal itu lengkap. Betul, Mas. Bahkan dibanding dengan urban yang semua diciptakan, desa udah lengkap semua. Tapi sayangnya orang meninggalkan desa. Meninggalkan itu justru desa kan mengajarkan kita tentang kecukupan kan. Ya, kita hidup nih panjang dan kita bisa menikmati hidup dengan itu kok. Tapi ketika di kota beda banget kan. Ya. Apalagi Jakarta nggak bisa disalahin juga kotanya karena memang itu tempatnya orang berlomba-lomba gitu. Dan namanya lomba kan nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup kan. Nah, itu yang aku alami juga. Jadi arsitek bikin karya yang bagus-bagus terus. Adalah aku yang ngatur jarak, aku melakukan hal-hal ini aja yang bisa aku jangkau. Bahagia, aku jauh lebih baik, tumbuh jadi bapak yang baik, jadi teman yang baik. Dan itu hal yang kayak kemudian kalau kita kembali ke Mas Andika tadi kan tiap hari menjadi lebih baik kan? Tiap hari menjadi lebih baik. Dan cara kita untuk menghadapi sesuatu atau kesadaran yang kemudian muncul itu kan mengkoreksi dalam tanda petik kesadaran sementara yang sebelumnya kan, yang anggap proyek itu harus begini, harus tetap ini. Tapi tadi gue ngerasa, aduh ketemu temen yang ngajak ketemu dan bahas hal itu tuh malah justru balik juga ya. Sedih banget, aku sampai sekarang juga masih menyesal, kan nggak bisa diulang Mas. Kalau aku boleh ulang, salah satu momen yang boleh aku ulang itu. Menjawab aku kita ketemu yuk, kita ngobrol. Wah Mas itu teman deket banget, kita bolos sama-sama. Jadi ya tapi Ambigo punya ruang yang kemudian jadi tempat di mana kesadaran itu kemudian kan ditularkan juga ya. Yeah. Dan senang sih ruang ini pagi. Tadi ketemu si Jegel, besok ketemu Jimmy, kemarin aku ketemu Mas Puji yang gambar untuk ini. Aku kan ikut kelasnya karena penasaran dan ngerasa bahwa ruang-ruang seperti ini sebenarnya yang kemudian dibutuhkan. Bayangin di Bintaro, orang-orang kreatif semua yang tinggal di Riza semua tinggal dijadikan titik-titik yang kemudian saling mensupport. Betul. Dan ini tumbuh salah satunya karena Bintaro Desain District itu penting. Kan Bintaro Desain District kan tahunan. Iya. Kita harus bikin
ruang hariannya gitu. Nah, mimpinya juga adalah itu, jangan-jangan tiap kota-kota kecil butuh yang kayak gini. Ya. Meskipun kadang-kadang kan ruang ini tumbuh gara-gara kayak tadi, orang-orang kreatifnya ada. Tapi kita bisa mulai juga top down. Ruangnya ada dulu, jangan-jangan men-trigger orang-orang Orang itu buat datang. ada. Ya. Kecil nggak apa-apa, yang penting secara sustainable dia hidup dulu secara bisnis. Hidup secara bisnis, konsisten sebagian besar buat pemberdayaan. Jadi pemberdayaannya itu nggak hadir ketika ada manusia, tapi hadir terus. Nah, manusia yang pelan-pelan akan hadir datang. gitu. Ya, dia menjadikan tempat yang kayak bisa dirujuk gitu ya. Iya betul. Teman-teman bilang ayo buka di Bandung. Bandung udah selesai. Udah nggak butuh. Banyak banget tempat. Yang butuh adalah kota-kota kecil, Kediri, jangan-jangan. Iya. Atau daerah-daerah lain ya. Iya, Malang justru. Kota-kota kecil yang memang butuh ruang seperti ini gitu Mas. Atau Sleman nanti. Sleman boleh. Sleman yang bukan di atas ya, tapi yang di barat Yang atau di barat, dekat ya, desa gitu, Iya, yang sebuah mana. desa itu ya. Karena aku ketemu satu, mungkin temenmu juga kenal Andreas. Iya tahu. Iya, iya. Dia ya akhirnya buka biro jasa arsitek di kampung itu, dan dia juga merasa disupport oleh desa itu dan menjadikan ngerasa bisa yang memberdayakan atau ikut terlibat dalam Iya, betul. masyarakat, tapi tetap punya kesibukan atau punya hal yang dia support kan. Desa itu luar Berdampak. biasa tempat belajar ya. Ya itu, aku juga kan Jambi itu ya nggak kota-kota banget. Kita bisa masih main di Empang. Pengalaman-pengalaman yang menyenangkan tuh yang nggak bisa ditemuin sama anak-anakku sekarang. Kalau sekarang aku anak-anak tuh ngajarin tentang alam tuh susah banget gimana ya. Mereka belajar dari sekolah. Tapi kan gagasan tuh juga klop kalau kita ngalamin langsung. Betul. Kan? Jadi terkonek kan. Connect. Jangan-jangan gitu juga Mas. Buku-buku yang aku baca semua aku serap, tapi dia tuh terpanggil gara-gara langsung ketemu kasusnya. Oh ini langsung ketemu. Iya. Di otak kita tuh sangat cerdas Mas. Makanya dulu Bang Anon tuh, ya bapak angkatku tuh selalu bilang, kamu nggak usah harus ngerti dulu, baca aja semua. Otak cerdas banget, dia akan Kita nerima, menangkap. rekam, nanti dia manggil. Pada Karena kamu saatnya. baca. Jadi baca dulu semua. Pokoknya tuh dia tuh, oh kompas sih bacanya. Itu pengalaman juga kan, akhirnya baca Iya. sesuatu setelah ada ketemu realitanya, apa yang diserap sebelumnya itu kayak memanggil, Memanggil, kan? betul. Muncul lagi dan ruang lagi. Dan, Dan ketemu Mas Tommy aku baru sadar ternyata nggak banyak buku yang aku baca, luar biasa tuh orang. ya Tommy itu jadi salah satu yang men-triggerku untuk ketemu Tommy itu, jadi ngerasa wah seru nih, udah ada orang yang mewujudkan mimpi yang pernah ada di kepala gitu, adanya, terus ada melek huruf, ada yang lain-lain, tuh ngerasa Seru. ya nanti mimpiku suatu saat juga akan diwujudkan. Gitu Bu, kita udah hampir sejam nih ternyata. Sejam. Makasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Saya senang di sini karena tadi menjadikan tempat yang ini memanggil lagi untuk diri sendiri, nanti ketemu, lalu kemudian merasa cukup dengan yang kita lakukan, lalu Buku mungkin juga kan fenomena dunia Mas. Orang sekarang membaca lagi. ya buku. bergerak ke situ. Itu tadi kesadaran orang kan, kalau kita HP informasi segala macam, kita yang dikasih, kita disodorin, kita disuapin. Tapi buku tuh membuka kesadaran, yang- karena ya. kita sendiri yang mau dan kita secara sadar buat baca. Persis. Itu dunia butuh kesadaran diri. Memilih buku itu kan berangkat dari kesadaran. Kalau di sosial media ya kita juga dapat pengetahuan, tapi itu kita di-trigger kan atau dipaksa oleh sesuatu Karena kita kan sistem. manusia Mas, bukan robot. Jadi kesadaran diri itulah yang perlu direnggut. Dan kopi kita menurutku ambil itu lagi. pembangun kesadaran yang paling Melek. kuat, apalagi nih Melek. black coffee, karena buat kita langsung melek terus kemudian merasa oh iya gue lagi ngapain ya di sini ya. Dan tadi padahal kita nggak balik ngomongin kopi ya. Itu Smiljan aku rasa lebih dari sekedar kopi gitu. Kopi bridging harus jadi produk yang baik. Karena kita butuh buat petani jauh lebih baik di belakang. Tapi jangan-jangan lebih dari itu. Enggak. Dan buat kepentingan yang lebih praktikal ya itu kopi membangun kita untuk sadar dan milih buku mana yang harus Milih buku dibaca, mana. karena kita jadi agak melek kan, Betul. terutama kopi ini. Thank you Bu ya. Sama-sama, Ini gue Mas. habisin nih karena gue punya empati yang besar terhadap Habisin Mas. kopi, terhadap petani, terhadap yang bekerja itu, selain ya karena memang enak. Terima kasih Mas Indo. Thank you Bo. Sama-sama Mas. Top kopinya.